Persebaya Surabaya sudah pasti tidak akan ikut serta dalam Piala Presiden 2024, yang rencananya akan bergulir pada 19 Juli 2024 mendatang. Bajul Ijo memilih fokus melangsungkan pemusatan latihan atau Training Center, TC, di Yogyakarta yang akan dimulai pada Senin, 15 Juli 2024, besok hingga 30 Juli 2024 mendatang. Sebagai bagian persiapan program TC, Persebaya sudah menutup latihan tim di Surabaya sejak Sabtu, 13 Juli 2024, kemarin, dengan program uji coba internal di lapangan B Kompleks Gelora Bung Tomo, GBT, Surabaya. Dalam uji coba internal tersebut, pelatih Persebaya, Paul Munster membagi pemainnya menjadi dua tim hijau dan tim merah. Hasilnya, tim hijau menang dengan skor 3-0. 3 gol dicetak oleh Francisco Rivera dan 2 gol Malik Rizaldi. Persebaya meliburkan tim pada Senin, 15 Juli 2024, besok, karena akan bertolak ke Yogyakarta. Paul Munster mengaku senang dengan perkembangan tim yang diperlihatkan di uji coba terakhir, di mana memberikan menit bermain semua pemain. Pertandingan sangat baik, saya sangat senang dengan intensitasnya. Pekan ini kami berlatih dengan sangat tinggi dengan 2 sesi latihan dalam sehari, kata Paul Munster, Minggu, 14 Juli 2024. Total Persebaya sudah melangsungkan 4 kali uji coba sejak berlatih perdana pada 15 Juni 2024 lalu. Menghadapi Raha FC di Stadion Gelora 10 November Surabaya, Senin, 24 Juni 2024, menjamu Persibo Bojonegoro di Stadion Gelora Bung Tomo, GBT, Surabaya, 29 Juni 2024. Kemudian, meladeni Ponjatim di lapangan Tor Surabaya, Sabtu, 6 Juli 2024. Secara keseluruhan senang dengan performa pemain. Seperti yang saya katakan, minggu ini latihan berjalan dengan intensitas tinggi, pertandingan ini juga berlangsung intens dan cukup baik, pungkasnya. Sementara itu, LT, Persebaya mencatatkan clean sheet di seluruh laga uji coba selama masa pre-season ini. Selalu menang dengan skor besar. Baik Raha FC, Persibo Bojonegoro, maupun tim Ponjatim. Namun, tim pelatih menyatakan siapa saja yang akan menjadi starter di Liga 1 nanti belum final. Coach Paul Munster bersama tim pelatih masih akan terus menilai siapa yang layak menjadi starter. Baik di lini depan, tengah, maupun belakang. Kompetisi yang positif antar pemain masih akan terbuka, siapa yang lebih baik akan mendapatkan posisi starting 11. Saya punya gambaran, tapi perlu juga untuk rotasi agar bisa melihat pemain. Mereka perlu menunjukkan kualitasnya karena kami menginginkan persaingan. Kami memiliki 2 pemain di setiap posisi, jadi ada persaingan. Kita masih punya waktu 1 bulan, 3 minggu, jelas Munster. Di posisi center back misalnya, ada beberapa kombinasi yang dicoba Munster. Ada Rizwan Lauhin, Kadek Raditya, Rizwan, Randy Hudson-May, dan terakhir duet Slavko Damjanovic, Kadek. Masing-masing punya kelebihan dan kekurangan sendiri-sendiri. Sehingga semua masih punya potensi untuk menjadi starter. Masih akan ada beberapa uji coba lagi untuk menentukan siapa yang akan jadi starter, kata Munster. Terkait persaingan di posisi belakang, Rizwan mempunyai tekad tersendiri agar menjadi pilihan utama pelatih. Ia menambah jam latihan tersendiri usai latihan bersama berakhir dengan menambah porsi latihan di game. Dari libur latihan kemarin hingga sekarang saya selalu menambah porsi latihan sendiri agar kuat dalam bertahan dan meningkatkan insting dalam membaca pergerakan lawan. Untuk siapa yang dipasang, saya selalu siap. Kami semua bersaing secara positif, yang paling penting Persebaya menangan, tandasnya.
Persebaya Surabaya sudah melakoni 4 laga uji coba selama pramusim. Kini, tersisa sekitar 1 bulan sebelum BRI Liga 1 2024-2025 dimulai pada 9 Agustus 2024. Pelatih Persebaya, Paul Munster, masih terus membuka kemungkinan susunan starting 11 andalannya. Dia masih belum membuat keputusan tim inti, dan membuka persaingan pemain untuk terus menunjukkan yang terbaik. Belum ada starting 11. Pemain masih berusaha untuk bersaing. Kami masih punya waktu 1 bulan atau 3 minggu, jadi kami masih punya waktu, kata pelatih asal Irlandia Utara tersebut. Saya punya ide, tapi kami juga bergantian melihat pemain. Mereka perlu menunjukkan kualitasnya karena kami menginginkan persaingan. Kami memiliki 2 pemain di setiap posisi, jadi ada persaingan, imbu pelatih Persebaya Surabaya tersebut. Persebaya Surabaya menunjukkan peningkatan. Uji coba mereka lakukan dengan menang 6-0 atas Raha FC, 24 Juni 2024. Berlanjut, tim Bajul Ijo membungkam Persibo Bojonegoro dengan skor 2-0, 29 Juli 2024, dan menang 5-0 atas tim PON Jawa Timur, 6 Juli 2024. Terakhir, mereka mengadakan uji coba internal di lapangan B Kompleks GBT, Surabaya, Sabtu, 13 Juli 2024. Mereka terbagi jadi 2 tim, hasilnya hijau menang 3-0 atas tim merah dengan gol disumbang Francisco Rivera, 36, dan Malik Rizaldi, 67, dan 80. Pertandingan ini sangat bagus. Saya sangat senang dengan intensitasnya karena minggu ini sangat sulit. Ada banyak sesi ganda, jadi hari ini, semua orang memainkan permainan penuh. Kedua tim, itu adalah pertandingan yang bagus dan intens, ucap Munster. Skor 3-0, gol lagi, clean sheet, tapi secara keseluruhan senang dengan semua pemain karena banyak, seperti saya katakan, minggu ini latihannya sangat intens dan kemudian hari ini intens, jadi bagus, tuturnya. Total Persebaya telah memainkan 4 uji coba yang semuanya berakhir kemenangan. Peningkatan pemain terlihat dengan sukses mencetak 16 gol dan tidak kebobolan sama sekali. Skuad Persebaya telah berlatih selama sebulan sejak pertama menggelarnya pada 15 Juni 2024. Komposisi pemain kini semakin lengkap dan tinggal menambah beberapa posisi yang perlu stok pemain. Selama latihan, Paul Munster berusaha menyatukan antara pemain lama dan baru. Mereka perlu memahami taktik yang dimainkannya demi mencapai prestasi di Liga 1. Prinsipnya sama. Segala sesuatu yang telah kami kerjakan minggu ini, kami bawa ke dalam pertandingan hari ini dan mereka berhasil melakukannya, ujar Paul Munster. Berikutnya, Persebaya akan memulai agenda pemusatan latihan, TC, di Yogyakarta pada 15 Juli 2024. Mereka akan 2 pekan berada di sana dan setelah itu kembali untuk melakoni 1 laga uji coba terbuka pada awal Agustus 2024. Francisco Rivera nampak tak kesulitan untuk beradaptasi dengan Persebaya Surabaya. Baru bergabung di awal musim, Rivera langsung menunjukkan magisnya di masa pramusim. Pada 2 pertandingan uji coba terakhir, pemain asal Meksiko itu tampil produktif dengan mencetak gol dan assist. Francisco Rivera mencetak 1 gol dan 2 assist saat melawan tim PON Jatim.
Kemudian mencetak 1 gol cantik di laga uji coba internal. Cepatnya adaptasi Francisco Rivera kemungkinan karena ia tak punya kendala terkait komunikasi di klub barunya. Pasalnya, pemain berusia 29 tahun itu merupakan seorang poliglot alias menguasai beberapa bahasa. Saya berbicara bahasa Spanyol, bersama mereka, pemain asing lainnya, saya berbahasa Portugis dan sedikit bahasa Inggris, ungkap pemain berusia 29 tahun itu. Penguasaan 3 bahasa itu tentu memudahkan Rivera untuk berkomunikasi dengan pemain lainnya. Penguasaan bahasa Portugal akan memudahkannya berkomunikasi dengan Bruno Moreira, Gilson Costa dan Flavio Silva. Ketiga pemain itu menggunakan bahasa Portugal sebagai bahasa pertama. Ini karena Gilson Costa dan Flavio Silva merupakan pemain asal Portugal, sementara Bruno Moreira merupakan pemain asal Brasil yang menggunakan bahasa Portugal sebagai bahasa utama. Sementara bahasa Inggris tentu berguna untuk berkomunikasi dengan pemain asing lainnya seperti Slavko Damjanovic dan Mohamed Rashid. Tak cuma itu, bahasa Inggris juga bisa bermanfaat untuk bercakap-cakap dengan pelatih Paul Munster serta pemain lainnya. Komunikasi sangat penting di grup, dan kami punya waktu luang untuk berkomunikasi bersama, ungkap pemain terbaik Liga 1 2023-2024 itu. Penguasaan beberapa bahasa memang diperlukan bagi seorang pemain sepak bola. Hal ini acap ditemukan di liga-liga top Eropa di mana pemain bisa menguasai 3 bahkan hingga 5 bahasa sekaligus. Penguasaan bahasa memudahkan pemain untuk berkomunikasi dengan rekannya, begitu juga untuk memahami instruksi dari pelatih. Francisco Rivera berhasil mencetak gol cantik saat internal game yang digelar di lapangan B, Kompleks Gelora Bung Tomo, Sabtu 13 Juli kemarin. Rivera yang dikawal oleh 3 orang berhasil mencongkel bola melewati penjaga gawang yang Andika Ramadhani yang telah meninggalkan sarangnya. Gol yang dicetak oleh pemain Meksiko itu kemudian disusul oleh 2 gol lain dari Malik Rizaldi. Membuat tim hijau berhasil menang 3-0 atas tim merah. Penampilan Rivera lantas mendapatkan pujian dari bonek yang memenuhi kolom komentar media sosial. Hancurit gol Rivera kelas, tulis Cusni 27. Sekilas, cara olah bola Rivera. Kayak, legenda Portugal Deco. Haha, tulis Adian Dharma Saputra. Top cacis Rivera, tulis Didin Duis. Sangar cak tendangan cukitan Rivera, tulis Gunkus 72. Rivera skillful rek. Tulis Neizar Sarso 1. Rivera mode Messi, tulis Persebayon Limite. Rivera ngobok 2, cuy, tulis Aden Prestia. Rivera kelas, tulis Iampal 77.